Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, serta salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Rizka Yulisda dengan NIM 11920522000 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D semester 5 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Perbankan Syariah 2, Bapak Popi Adies Putra, dan teman-teman sekalian yang telah mengklik link channel YouTube ini untuk menonton video saya yang akan membahas tentang pengawasan pembiayaan. Sebelumnya, lembaga perbankan itu baik syariah maupun konvensional yang akan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, terlebih dahulu perbankan yang bersangkutan itu akan menentukan ketentuan-ketentuan pembiayaan, dan ketentuan itulah akan dituangkan di dalam sebuah buku kebijakan pembiayaan ataupun buku kebijakan kredit. Di dalam buku kebijakan pembiayaan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, baik itu petunjuk teknis pembiayaan, mulai dari kita proses awal inisiasi pembiayaan sampai dengan pengikatan kontrak ataupun akad yang akan kita lakukan saat ingin menyalurkan pembiayaan. Dan yang terakhir akan dilakukan pengawasan terhadap nasabah yang sudah terikat kontrak perjanjian ataupun akad. Selanjutnya, sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu pembiayaan. Pembiayaan itu berasal dari kata biaya atau yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan itu adalah penyediaan uang ataupun tagihan yang dipersamakan dengan itu, ataupun berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang ataupun tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, lalu apa itu pengawasan pembiayaan? Pengawasan pembiayaan di sini maksudnya adalah sebuah lembaga pembiayaan itu akan menaruh kepercayaan kepada seseorang ataupun perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikannya berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil, dan disertai ikatannya dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Pengawasan pembiayaan ini bisa dilakukan dengan pemantauan realisasi penyaluran pembiayaan serta penggunaan dana pembiayaan dan pengaruh pembiayaan itu terhadap peningkatan usaha nasabah yang melakukan pembiayaan kepada bank syariah jika pembiayaannya itu berupa modal ataupun kinerja keuangan nasabah setelah dilakukan pembiayaan ataupun setelah disalurkannya dana pembiayaan. Tujuan pengawasan pembiayaan ini antara lain yaitu bersifat menyeluruh atau multi-layers control, dan dengan 3 prinsip utama, yaitu prinsip pencegahan dini, prinsip pengawasan melekat, dan prinsip pemeriksaan internal. Dan ketiga prinsip ini akan ditujukan untuk mencapai tujuan pengawasan pembiayaan, yaitu untuk mengetahui apakah prosedur ataupun ketentuan penyaluran pembiayaan itu telah dilakukan secara maksimal atau belum. Yang kedua, meminimalisir kemungkinan munculnya resiko-resiko yang diakibatkan oleh penyimpangan baik yang dilakukan oleh nasabah maupun instansi bank ataupun di dalam bank. Yang ketiga, mengetahui administrasi dan dokumentasi pembiayaan yang telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap tahap pemberian pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan itu akan dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, pembinaan portofolio. Maksudnya adalah ketika sebuah individu ataupun secara keseluruhan telah melakukan semua kegiatan di atas,
yang telah saya sebutkan tadi, maka itu akan mempunyai kualitas aktiva yang produktif dan mendukung sebuah bank yang akan dikatakan bank yang sehat. Lalu, bagaimana proses pengawasan pembiayaan? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam proses pengawasan pembiayaan. Yang pertama adalah on-desk. Maksud on-desk apa? On-desk adalah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pembiayaan nasabah, baik itu identifikasi terhadap masalah potensialnya maupun di dalam pengadaan kas atau deteksi terhadap kecenderungan memburuknya kondisi keuangan nasabah. Ini dilakukan untuk menilai sebuah kesediaan nasabah itu, bisakah dia memenuhi kewajibannya di dalam membayar utang kepada bank. Yang kedua adalah onsite. Apa itu onsite? Onsite adalah melakukan kunjungan langsung secara berkala ke tempat usaha nasabah untuk melihat kemajuan usaha nasabah. Dan disinilah bank akan mendeteksi kendala-kendala yang akan dihadapi oleh nasabah untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga ada trade checking. Maksud trade checking adalah melihat kondisi usaha dengan memanfaatkan informasi dari supplier ataupun distributor dan kompetitor dan partner bisnis nasabah itu sendiri. Ini dilakukan ketika si nasabah ingin mengajukan pembiayaan, maka akan dilakukan tanya jawab kepada pihak lain yang di luar dari seorang nasabah itu. Yang keempat adalah credit checking. Maksudnya adalah memantau pembiayaan nasabah dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran nasabah dalam membayar utang, baik itu utang bank maupun utang kepada tempat lainnya. Yang terakhir adalah early warning system ataupun antisipasi dini. Maksudnya adalah tindakan ini dilakukan untuk memantau secara dini terhadap pembiayaan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus. Maksudnya dengan tujuan untuk memberikan antisipasi dini ataupun pencegahan dini dalam gejala-gejala yang akan mempengaruhi tingkat kolektibilitas nasabah, sehingga kita akan segera melakukan tindakan preventif ataupun pencegahan penurunan kolektibilitas. Dan disinilah akan dideteksi aktivitas rekening nasabah itu apakah dia menurun ataupun cenderung menjadi pasif, dan adakah tunggakan kewajiban yang berulang-ulang ataupun tidak. Lalu bagaimana penerapan pengawasan pembiayaan? Ini ada empat cara yang harus dilakukan, yaitu melihat kepatuhan dan ketaatan terhadap kebijakan maupun sistem ataupun proses dan prosedur dalam penyaluran pembiayaan, dengan cara setiap penjabat pembiayaan itu baik secara langsung maupun tidak langsung secara berkala melakukan pengawasan terhadap proses pemberian pembiayaan, baik itu mulai dari inisiasi sampai dengan pelunasan pembiayaan. Yang kedua adalah pengawasan itu dilakukan secara kualitas ataupun di mana pengawasan itu diberikan kepada nasabah dengan cara memastikan bahwa pejabat yang berwenang melaksanakan seluruh proses pembiayaan secara profesional sehingga tidak ada ketentuan pembiayaan yang akan dilanggar oleh seorang nasabah. Yang ketiga adalah pengawasan melekat yang dilakukan oleh pemutus pembiayaan, terutama terhadap kualitas karyawan yang melakukan inisiasi pembiayaan. Yang terakhir itu adalah pengendalian. Maksudnya di sini pengawas pembiayaan akan menjamin dan mengarahkan bahwa pengawas melekat telah berjalan baik dan efektif, dan itu merupakan atasan langsung yang akan melakukan pengujian dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahnya yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu langkah yang kedua yang harus kita lakukan yaitu penanggung jawab pengawas melekat. Maksudnya semua karyawan yang bertugas dalam penyaluran pembiayaan baik langsung maupun tidak langsung memiliki tugas dan tanggung jawab dalam usaha mengamankan dan pengelolaan kekayaan bank. Yang ketiga adalah tindakan represif. Maksudnya dalam pengawasan pembiayaan, penyelesaian pembiayaan
yang bermasalah itu akan timbul adanya penyelewengan yang terjadi oleh karyawan yang bertugas dalam kegiatan pembiayaan. Dan ini dilakukan oleh dua tindakan, yaitu penyelesaian administratif dan tindakan terhadap diri pelaku. Yang terakhir adanya laporan pengawasan pembiayaan. Laporan pengawasan pembiayaan ini akan dilakukan secara berkala kepada direksi, dan ini akan berisi laporan evaluasi ekspansi pembiayaan ataupun laporan portofolio pembiayaan dan laporan manajemen improvement program. Lalu ada pengawasan berganda. Apa-apa saja sih pengawasan berganda? Itu adalah proses inisiasi pembiayaan, ada proses analisa pembiayaan, dan ada proses penyusunan struktur dan syarat pembiayaan, serta ada proses kelengkapan file pembiayaan, proses persetujuan pembiayaan, proses pencairan, dan terakhir proses pelunasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah kalaupun ada. Lalu adapun tugas dari audit internal akan kita lihat dalam video selanjutnya. Cekidot. Kali ini kita akan bahas mengenai auditor internal dan auditor eksternal. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa itu audit? Ya, itu mengacu pada sebuah pemeriksaan resmi atas dokumen organisasi, biasanya dilakukan oleh badan independen. Sebelum menjelaskan mengenai perbedaan antara audit eksternal dan audit internal, izinkan saya menjelaskan beberapa kata kunci terkait audit. Siapakah pemegang saham dan siapakah dewan direksi? Pemegang saham merupakan pemilik saham di suatu perusahaan, sedangkan dewan direksi mengacu pada mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola atau manajemen perusahaan. Sekarang, kita sudah mengetahui siapa itu pemegang saham dan siapa itu dewan direksi. Pada video ini, kita akan pahami apa itu auditor eksternal dan auditor internal. Auditor internal merupakan karyawan organisasi yang ditunjuk oleh dewan direksi, sehingga pekerjaan mereka biasanya ditetapkan oleh direksi atau komite audit. Dengan adanya auditor internal, dapat meningkatkan sistem pengendalian suatu perusahaan, serta menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Setelah melakukan tugasnya, auditor internal akan melapor kepada dewan direksi. Dan sekarang kita akan bahas mengenai auditor eksternal. Auditor eksternal dan auditor internal sama sekali berbeda. Auditor eksternal, mereka adalah orang luar perusahaan yang ditunjuk oleh shareholder perusahaan untuk menyatakan pendapat independen atas laporan keuangan suatu perusahaan. Pekerjaan auditor eksternal biasanya ditetapkan oleh perusahaan audit, namun auditor eksternal dipekerjakan untuk memberikan jaminan kepada organisasi dengan mengungkapkan pendapat berdasarkan bukti atas laporan keuangan. Apakah laporan itu benar dalam pandangan wajar, dan laporan auditor eksternal diterbitkan secara publik kepada pemegang saham dan investor. Sampai jumpa di video berikutnya.